Setiap tahun di masjid di mana-mana memperingati Isra wal Mi'raj. Mau Muhammadiyah dia, mau NU dia, mau Salafi dia, mau Persis dia, mau apapun dia golongannya, Syiah sekalipun, Khawarij sekalipun memperingati Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya besar tuh. Pertanyaan besarnya. Mengapa memperingati Isra wal Mi'raj? Kenapa? Lambang kekuasaan umat muslim kelak di hari kiamat. Tempat kembali langkahnya umat muslim kelak di hari kiamat. Tempat persatuan umat muslim kelak di hari kiamat. Kenapa bisa katakan begitu? Karena nanti mulai pertempuran antara Yahudi dan Muslim. Di pertempuran terakhir antara Yahudi dengan Muslim itu kelak di hari kiamat berdekatan dengan tempat tersebut dan bertempat di tempat pelariannya ada di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah memberikan atau melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Allah lindungi kita dan keluarga kita. Kemudian Allah jadikan setiap akhir daripada kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata tentang perjalanan Isra wal Mi'raj itu banyak, tidak satu. Kata Allah, afatu'maruna ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini ayat yang kedua. Mesti ayat yang pertamanya dah hafal semua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sama-sama Bapak Ibu. 1 2 3. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kita titik aja sampai situ. Meskipun harusnya koma. Tapi panjang lagi kan ayat itu. Sebenarnya tak panjang juga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap tahun ada peringatan Isra wal Mi'raj. Betul apa salah? Setiap tahun di masjid di mana-mana memperingati Isra wal Mi'raj. Mau Muhammadiyah dia, mau NU dia, mau Salafi dia, mau Persis dia, mau apapun dia golongannya, Syiah sekalipun, Khawarij sekalipun memperingati Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya besar tuh. Pertanyaan besarnya. Mengapa memperingati Isra wal Mi'raj? Yang bisa jawab boleh pulang duluan.
Mengapa kita memperingati Isra wal Mi'raj? Oh, biar kami kenal sejarah. Setelah kenal sejarah mau ngapain? Oh, biar kami bisa buat pesawat seperti Buraq. Setelah itu ngapain? Ini poin penting ini dalam Isra wal Mi'raj. Setiap tahun, kalau Bang Romi umurnya 60 tahun, berarti mulai dari ada 60 kali dia memperingati Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya untuk apa? Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab untuk apa memperingati Isra wal Mi'raj? Di dalam buku yang kecil ini ada sekitar 10 lebih pertanyaan yang meragukan umat muslim tentang Isra wal Mi'raj. Kalau saya sampaikan mesti banyak yang ragu. Tapi jangan sampaikan pada keraguannya, kita sampaikan pada keyakinannya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, mengapa ibu-ibu? Mengapa memperingati Isra wal Mi'raj? Ada yang jawab, biar bisa makan bersama. Loh, salahkah? Tak salah. Semakin sering kita makan bersama, semakin banyak berkahnya. Semua masalahnya masjid sanggup tak? Itu aja lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Isra wal Mi'raj itu kita kutip ayatnya. Kita pretelin ayatnya itu, Pak. Subhanalladzi asra. Kenapa Allah katakan kalimat dari awalnya subhan? Subhanalladzi. Apa arti subhanallah? Subhanallah artinya tasbih, mengagungkan Allah. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mengagungkan Allah? Ini urut nih dari ayat itu. Mengapa kita perlu mengagungkan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita perlu mengagungkan Allah? Siapa di antara kita hari ini yang mengagungkan Allah lebih besar daripada kehidupan dia? Siapa yang hari-harinya tak pernah berhenti mengagungkan Allah? Itu kalimatnya sederhana, subhanalladzi. Kalau kalimat lain subhanallah itu kalimat tasbih yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan dalam kalimat tersebut, Allah puji diri dia sendiri. Mengapa Allah puji diri dia sendiri? Karena Allah tahu banyak umat muslim itu sadar akan keagungan Allah tapi tidak mau memuji Allah. Subhanalladzi. Cari ayat yang dimulai dari subhanallah. Sangat sedikit kalaupun kita ketemu. Surat apa yang dimulai dengan kalimat subhanallah? Maka penting untuk dipahami. Kenapa Allah puji diri dia sendiri? Maha suci Allah yang telah memperjalankan kalimat selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, poin pentingnya dalam kalimat subhan tadi, Allah ingin katakan kepada kita umat muslim ini, banyak umat muslim itu yang tidak mengagungkan Allah tapi tahu keagungan Allah. Tahu saja keagungan Allah tapi tak mau mengagungkan Allah. Ini beda. Tahu keagungan Allah tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil kalimat sederhana. Wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku buat siapa? Allah. Sandarannya siapa sebenarnya? Asnadan nasu nafsahu ila rabbih. Harusnya setiap manusia itu harusnya menyandarkan diri dia kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya, kemana dia sandarkan kehidupan dia selama hidup dia hidup? Ke manusia atau kepada Allah? Maka kalimat itu yang Allah sandarkan. Hei manusia, orang beriman, sadar kalian. Aku inilah yang paling berkuasa, kata Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu atas izinku. Aku tunjukkan kepada kalian kebesaranku. Tapi puji aku, agungkan aku. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nanti kalimat ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhanallah? Karena ini ada kaitannya dengan kemungkaran dan kaitannya dengan pembangkangan dan penolakan. Dan itu berkaitan. Kalimat selanjutnya. Subhanalladzi asra. Kalimat ini sederhana. Oleh Zamakhsyari. Tahu nama Zamakhsyari ini? Kalau ada yang bisa, yang tahu nama Zamakhsyari angkat tangan. Siapa bang? Siapa?
Sepakat bang. Tahu Bapak Ibu Mu'tazilah? Zamakhsyari itu Mu'tazilah, ahli di bidang bahasa. Abang ini cerdas berarti ini. Tapi sekian banyak cuma abang itu yang tahu. Zamakhsyari itu pakar tafsir. Corak tafsir dia, corak bahasa. Oleh semua ulama di muka bumi ini jadikan sandaran. Kalau dalam bahasa. Apa kata beliau? Asra. Kenapa Allah pilihkan kalimatnya asra? Kenapa Allah tak pilih kalimatnya amsya? Kenapa Allah tak gunakan kalimat yang lain dalam memperjalankan? Asra. Ini secara bahasa kita kuliti sikit-sikit. Untuk menunjukkan kepada para ahli bahasa, Allah tunjukkan kalimat yang bukan sembarangan untuk memperjalankan orang. Maka kalimat sederhananya Isra. Apa arti daripada Isra? Bukan. Kalau cuma sekedar memperjalankan, bisa kita gunakan kalimat yang lain. Asara, amsha, bisa. Tapi kenapa tak digunakan oleh Allah? Asra diperjalankan oleh Allah sesuai dengan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Pesawat bisa jalan karena apa? Pesawat bisa terbang itu karena apa? Mobil bisa jalan karena apa? Motor bisa jalan karena apa? Sekarang pertanyaannya, Allah memperjalankan Nabi. Allah memperjalankan kalimat selanjutnya nanti. Allah memperjalankan hambanya. Apa maksudnya Allah memperjalankan hambanya? Apa Allah tak kuasa dengan perjalanan tersebut? Ada sebab? Ada. Allah ingin tunjukkan, ingin katakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kekuasaan dirinya memperjalankan apapun dalam bentuk apapun. Bukan sembarangan. Berkumpul para ilmuwan sarjanawan hari ini pada abad ke-19, abad ke-20 berkumpul mencari tahu tentang fenomena Isra wal Mi'raj. Tidak mereka temukan titik keilmiahan kecuali satu. Nanti kita lihat ilmiahnya di mana yang ditemukan. Kalau saya lupa ingatkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ittafaqal ulama'il Qur'an. Ittafaqa ulama'it tafsir. Sepakat ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan kalimat abdihi di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kenapa Allah kata kalimatnya abduhu? Bukan Allah subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa Allah tak kasih langsung nama Muhammad? Menunjukkan kecintaan yang berlebihan yang Allah miliki kepada hambanya. Kalimat ini saya sandarkan dengan manusia penuh dosa. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang punya banyak dosa, yang dosanya berlebihan. Kalimat yang Allah gunakan hamba, ibadun. Asal kata awal abdud. Kenapa? Karena menunjukkan rasa kasih dan sayangnya Allah sekalipun kepada pelaku maksiat. Kalimat selanjutnya, Allah turunkan sifat kepada orang yang melaku maksiat sebanyak-banyaknya. Sifat yang Allah turunkan rahmat. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat. Yang kedua, la taqnatu min rauhillah. Sama maknanya, Pak. Dua-duanya sama. Artinya apa? Abdun, hamba yang dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak kalimat abdun, rata-rata kalimat itu disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah sandarkan kepada hamba yang dicintai oleh Allah, meskipun hamba tersebut berdosa banyak. Sampai di sini bisa dipahami Ibu-ibu? Bapak Ibu semua bisa paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini dah paham nih semua. Kenapa Allah perjalankan lailan di malam hari? Ini konteksnya penting untuk dipahami. Dibahas di buku ini, dibahas dalam buku-buku yang lain. Termasuk dibahas di dalam buku Al-Isra wal Mi'raj karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan As-Suyuti. Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa Allah perjalankan di malam hari, tidak di siang hari? Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu.
Kalau Allah perjalankan di siang hari, manusia melihat, maka akan terjadi pertentangan yang besar. Tapi kemudian Allah tak mampu melihat keimanan mereka. Bukan tidak mampu secara kualitas Allah ya. Tapi kenapa Allah pilih malam hari? Kata Allah, kalau di malam hari orang lain yang tertidur, maka dibutuhkan keimanan yang dahsyat untuk meyakini sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga malam hari itu kecepatan bisa diukur. Nah, sekarang saya sampaikan keilmiahannya. Seorang ilmuwan dari Jepang melakukan penelitian kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu bisa diukur. Artinya kalau kecepatan cahaya bisa diukur dan bisa diterima oleh akal dalam ilmu penelitian itu, maka kecepatan buruk bisa diukur sama. Kecepatan buruk sama dengan kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya bisa diukur dengan kecepatan, maka bisa mengantarkan manusia bolak-balik dalam satu malam berkali-kali. Sehingga ada ulama yang mengatakan perjalanan Isra wal Mi'raj ini tidak satu kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Tapi yang paling masyhur di antara kita hari ini, di kalangan para ulama, 1 kali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kenapa Allah pilih malam hari? Nanti kalimat akhirnya adalah Allah ingin uji keimanan manusia dan ingin mengangkat keilmiahan tersebut. Kata Syekh Najmuddin Al-Ghaithi, justru kalau seandainya di malam hari akan semakin tampak keilmiahan perjalanan buruk dengan kecepatannya yang sesungguhnya. Karena apa? Tolak ukurnya cahaya. Karena di malam hari banyak bintang dan orang bisa meneliti kecepatan bintang dan kecepatan cahaya. Itu menjadi tolak ukur ilmiah hari ini Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, itu teruji. Kalaulah kecepatan cahaya itu bisa teruji, sekarang kita lihat perjalanan dari sini ke Yogyakarta yang harusnya dihabiskan 2 hari 2 malam bisa ditempuh dengan 2 jam. Dengan apa itu berarti Bapak Ibu? Dengan telepati, dengan pesawat. Kalaulah pesawat yang mohon maaf kita anggap itu udah paling kenceng untuk sampai ke Yogyakarta 2 jam, berarti kalau buruk bisa lebih cepat daripada itu jika tolak ukur kecepatannya adalah perbandingan dengan kecepatan cahaya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Pertanyaannya, kenapa Ustaz sampaikan masalah ini? Karena rata-rata orang beriman sampai hari ini masih bermunculan yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Kalau Bapak Ibu tak percaya, saya bacakan. Saya bacakan, tenang. Baik. Oke. Ini termasuk ilmuwan. Apa kata mereka nih? 4 hal daripada fenomena keaslian dan ketidakaslian Isra wal Mi'raj. Coba. Apa kata mereka? Ada 4 poin ketidakaslian daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang kita anggap sebagai fenomena, kata mereka. Kita rujuk kembali cerita itu. Betul tidak cerita itu terjadi? Kalau ada manusia hari ini berbicara demikian, kita akan rujuk sejarah. Selesai Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi sampai turun ke bawah. Siapa di antara sahabat Nabi yang percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj? Siapa yang percaya? Cuman 1 orang, Abu Bakar. Sisanya kemana? Kalau hari ini ada yang tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, mungkin apa tak mungkin? Kalau pada masa Nabi yang masih hidup cuma 1 orang yang percaya, sekarang Nabi sudah tak ada. Apa kata mereka? Kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Sangat mungkin kami tidak menerima dengan akal sehat perjalanan Isra wal Mi'raj yang pada hakikatnya itu hanya diambil hikmahnya, bukan kebenarannya. Kira-kira berpengaruh enggak pola pikir kita dibuatnya?
Bapak Ibu yakin tak perjalanan Isra wal Mi'raj ini? Yakin. Meskipun tak ada buktinya. Yakin. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin? Apa yang membuat Bapak Ibu yakin dengan perjalanan Isra wal Mi'raj? Loh, kok diam semua? Yang membuat Bapak Ibu yakin dan beriman dengan Isra wal Mi'raj ini apa? Kenapa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ada dalilnya dalam Al-Quran? Enggak ada, kata ibu. Bapak Ibu, poin penting yang harus ditanam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kenapa di awal saya katakan, buat apa memperingati Isra wal Mi'raj? 60 tahun umur kita, setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj, hampir semua kita tidak mengerti perjalanan Isra wal Mi'raj pada hakikatnya. Kenapa begitu? Karena kita tahu dari jawaban, Pak. Kita tahu dari jawaban. Kita ini bersandarkan pada keturunan. Kita ini bersandarkan pada, mohon maaf, bukan iman. Kenapa saya katakan bukan iman? Turunan. Turunan keimanan orang tua. Ya kami mau tak mau kami iman jugalah. Kita tak pernah melakukan penelitian jelas, membacanya secara eksplisit tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Sehingga mohon maaf, membuktikan kalimat itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Rata-rata hadis-hadis tentang akhir zaman itu banyak didapat dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita ambil contoh. Nabi kata dalam hadisnya begini. Ada penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Bahkan dikatakan dalam hadisnya, wa inna kunna tukthirna hazimatal jannah, jahannam, kata dia. Kalian itu nanti paling banyak pengisi, ya ma'syarat nisa, kalian paling banyak pengisi api neraka jahannam, kata dia. Sekarang kita lihat turunannya. Kenapa? Satu hadisnya yang pertama kata Nabi, banyak perempuan itu nanti yang melawan kepada suaminya. Sekarang kita buktikan, Pak. Banyak tak perempuan yang melawan pada suaminya? Yang bapak-bapak mesti jawab nih. Yang ibu-ibu mesti cari aman tuh. Kalimatnya kita balik, Pak. Karena banyak perempuan yang melawan kepada suaminya, banyak suami yang takut pada istri dia. Sekarang bapak-bapak mau terima tak terima tak ada masalah. Kalimat itu kita balik dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat laki-laki di bawah ketiak istri dia. Hatta sampai mereka yuhlikna ummahatahun. Sampai mereka berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Kejadian itu nyata, bukan tak nyata. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Tapi poinnya nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjalanan Isra wal Mi'raj itu kisah yang masuk di dalamnya itu yang tidak dipercayai oleh kaum-kaum terdahulu terhadap perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan pada apa yang dilihat oleh baginda Nabi, tapi apa yang terjadi di hadapan mata mereka. Karena ketika itu pesawat tidak ada. Kenapa hari ini kita mampu beriman kepada Isra wal Mi'raj? Satu, karena turunan. Yang kedua, kita melihat kemampuan. Ada namanya helikopter, ada namanya pesawat, ada namanya apa lagi? Yang kencang ke atas itu apa namanya? Roket. Dan bisa kita lihat dengan kacamata kita, terbukti keberadaannya. Sekarang, dulu ada namanya pesawat namanya Buraq. Ada ya pesawat Buraq dulu kan? Jadi itulah mungkin yang dipakai oleh Nabi, kata mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Kok dari Masjidil Haram? Perubahan kiblatnya dari mana? Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pertanyaannya, kenapa dimulai oleh Allah di Masjidil Haram? Mesti bisa jawab semua. Nabi tinggal di situ, Pak Ustaz. Betul apa salah?
Isra wal Mi'raj qabla al-bi'sah. Sebelum kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama. Sebagian lagi mengatakan setelah kenabian. Sebagian lagi mengatakan sebelum kenabian. Dan itu ikhtilaf di antara para ulama. Sekarang kita kembalikan, kenapa Masjidil Haram diambil oleh Allah? Masjidil Haram lambang penghambaan, lambang kesucian. Bapak Ibu boleh lihat apa yang dilakukan orang di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan orang di Masjidil Haram? Satu-satunya tempat yang menjadi sorotan pengabdian hari ini di muka bumi ini, jika berhenti mereka melakukannya, maka tanda kiamat semakin dekat. Namanya Ka'bah. Maka Bapak Ibu, dalam penelitian yang lain tentang keagungan Ka'bah itu oleh ilmuwan dari Irak yang tinggal di Inggris, dia temukan ketinggian getaran magnet di bawah Ka'bah tersebut. Jadi ketinggian getaran magnetnya itu terukur, kata dia. Saking tingginya kami tak mampu mengukur, kata dia. Itu di bawah Ka'bah, tepat di bawah Ka'bah. Di sini orang penghambaan, semua menghambakan diri. Makanya lambang kesucian itu Masjidil Haram. Tapi kemudian dikatakan, kok diperjalankannya ke Masjidil Aqsa? Tahu Bapak Ibu kenapa alasannya? Kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Satu, dalam hadis Baitul Maqdis. Ada 40 hadis tentang keagungan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tempat lari, bukan lari, tempat berhijrahnya umat mukmin kelak di akhir zaman, semua ke Palestina. Sisa dari orang-orang beriman itu kelak hijrahnya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Satu. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu lambang kekuasaan. Sekarang kita lihat, betul tidak lambang kekuasaan Masjidil Aqsa itu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang diperebutkan oleh Israel dan Yahudi, Zionisme, Amerika, itu apa? Palestinanya atau Masjidil Aqsanya? Kalau mereka katakan kami cuma menginginkan rakyat Palestina, itu bohong. Yang mereka inginkan Masjidil Aqsa. Kenapa kok lambang kekuasaan? Perebutan itu. Sekarang kita lihat dalam riwayat yang lain. Andai kata Masjidil Aqsa ini berhasil mereka kuasai dan mereka dapatkan keutuhannya, maka bisa dipastikan oleh mereka dalam tayangan Saudi dan Amerika dalam rilis resminya untuk menghancurkan dua tempat sekaligus, Madinah, Makkah. Kemudahan menghancurkan Madinah dan Mekah hari ini mulai nampak. Tapi kehancuran Baitul Maqdis hari ini kesulitan. Kenapa? Ini dia lambang kekuasaan. Makanya mohon maaf, sebagian ulama termasuk Syekh Al-Ghaisi mengatakan, memperjalankan Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bukan tanpa alasan. Kenapa? Lambang kekuasaan umat muslim kelak di hari kiamat. Tempat kembali langkahnya umat muslim kelak di hari kiamat. Tempat persatuan umat muslim kelak di hari kiamat. Kenapa bisa katakan begitu? Karena nanti mulai pertempuran antara Yahudi dan Muslim. Di pertempuran terakhir antara Yahudi dengan Muslim itu, kelak di hari kiamat berdekatan dengan tempat tersebut dan bertempat di tempat pelariannya ada di Masjidil Aqsa. Jadi tak salah Pak, kekuasaan. Sekarang kita runut dalam sejarah. Dalam sejarah kita lihat, Nabi yang paling terkuat dua terhadap Masjidil Aqsa ini, yang mendapatkan kekuasaan lebih. Satu Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Kedua-dua Nabi ini diberikan kekuasaan oleh Allah ketika memegang Masjidil Aqsa, Yerusalem. Dan ini dalam sejarah, bukan di dalam sejarah umat muslim saja. Bapak Ibu boleh cek di dalam sejarah
umat Yahudi. Boleh dicek. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa Allah perjalankan ke Baitul Maqdis? Ingin Allah katakan kepada kita semua, Masjidil Aqsa bukan punya orang Palestina. Masjidil Aqsa punya umat Muslim secara utuh. Jadi kalau Palestina dibombardir, itu kita harus sakit hati. Kalau kita tak sakit hati, kita tidak beriman. Nabi, lambang Nabi kita atau lambang semua Nabi. Nabi Muhammad itu lambangnya semua umat di muka bumi ini. Dan termasuk para Nabi. Nabi bertemu dengan para Nabi-Nabi yang lain langsung mengimami. Jadi imam para Nabi. Ingin menunjukkan kepada mereka. Bahwa Nabi Muhammad akhirul anbiya, paling penguasa di antara para Nabi yang lain. Diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Tahu kenapa diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini lambangnya para nabi semua. Kecuali satu. Masjidil Haram. Masjidil Haram hanya diperuntukkan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sebelum Nabi pindah ke hijrah ke Madinah, itu kiblatnya itu masih ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi di Madinah, mungkin sekitar 2 pekan Nabi tinggal di sana, barulah Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari Masjidil Aqsa kiblat pertama, Allah perintahkan ke Masjidil Haram. Bapak Ibu ingat sejarah ini. Semua orang Yahudi Madinah yang masuk Islam ketika itu murtad seketika. Tahu kenapa alasannya? Karena mereka menganggap Nabi Muhammad sudah tidak lagi setia kepada Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina yang menjadi kiblatnya para nabi terdahulu. Itu alasannya, Pak. Sehingga kata Allah tambah, linutsabbita bihi fuadahu. Kami pengen tahu mana di antara mereka yang paling beriman kepada kami, kata Allah. Itu alasan Allah memalingkan wajah dari kiblatnya ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Karena Allah tahu karakter pembangkangan kaum Yahudi itu pasti akan terjadi. Sama dengan hari ini. Jangan tertipu dengan genjatan senjata mereka. Kita tetap harus waspada dan tetap gerakan boikot produk Israel. Bapak Ibu, saya mengasih tahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini bukan produk Israel, ini bukan produk Israel secara langsung. Tapi investornya, salah satu investor terbesar dalam produk ini, Israel. Yang mau bantah silakan. Boleh cek. Memang bukan produk Israel langsung, bukan. Tapi salah satu investornya, Israel. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Israel hari ini terhadap Masjidil Aqsa? Dan apa tujuan mereka terhadap Masjidil Aqsa? Dan mengapa para rakyat Palestina berjuang mati-matian demi Masjidil Aqsa? Bukan demi tanah Palestina, demi Masjidil Aqsa. Lambang kekuatan umat Muslim yang Allah tanamkan dalam hati setiap orang beriman. Itu yang menjadi poin kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya mohon maaf, taruhan mereka nyawa, bukan rumah, bukan tanah kelahiran, tapi taruhannya adalah nyawa. Sekarang muncul isu bahwa rakyat 2 juta rakyat Gaza akan pindah ke Indonesia. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Itu semua isu-isu bohong. Jangan tertipu. Kembali kepada poin tadi, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Barulah kalimat selanjutnya Allah katakan barakna haulah. Artinya apa? Kami perjalankan, kata Allah, menggunakan alat transportasi burak. Dan tadi sudah saya sampaikan di depan burak. Nah Bapak Ibu, ini baru sampai sini dah jam menunjukkan segitu. Ini belum masuk poin hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Panjang Pak, tapi kita ambil poin sedikit.
Ada 3 poin dalam Isra wal Mi'raj yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, tentang salat. Kita kesampingkan dulu. Yang kedua, tentang 2 hal yang diperlihatkan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, disuruh memilih, pilih susu atau racun. Dalam riwayat yang lain, pilih mana? Memilih madu atau memilih racun? Nabi pilih mana? Nabi pilih susu. Kok tidak dipilih oleh Nabi racun? Tapi Nabi kok pilihnya susu? Oleh para ulama diterjemahkan. Kata para ulama, mencoba menerjemahkan maksud daripada kalimat tersebut. Keberhasilan umat-umatmu yang mengikuti jejakmu, kata dia. Kata ulama yang lain, keberhasilan orang-orang yang akan datang itu ketika mereka mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Kalaulah tadi kau pilih racun, maka umatmu akan sama dengan dirimu. Tapi karena kau pilih susu, maka keselamatan itu akan terjadi pada masyarakat dan umatmu. Sekarang kita rujuk, Pak. Kita lihat. Dalam poin yang ketiga, di dalam neraka Nabi melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, yang dialami oleh umat manusia, termasuk kelak yang dialami oleh umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil 1, Pak. Di antara sekian banyak kita ambil 1. Antara racun dengan susu, dipilih baginda Nabi susu, bukan racun. Ingin Allah katakan kepada kita semua, cuman 2 pilihan hidup di muka bumi ini. Kalau tidak baik, pasti buruk. Kalau tidak halal, pasti haram. Kalau tidak benar, pasti salah. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Sekarang yang bermunculan yang mana? Halal haram, haram halal, benar salah, salah benar. Putih hitam, hitam putih. Sekarang yang muncul di tengah kita yang mana? Yang tengah-tengah. Dihalalkannya yang haram, diharamkannya yang halal. Dibenarkannya yang salah, disalahkannya yang benar. Dihitamkannya yang putih, diputihkannya yang hitam. Sehingga mohon maaf, yang selamat kata Nabi, yang mengikuti aku. Siapa yang mengikuti Nabi selamat, yang tak ngikut Nabi tak selamat. Ilustrasi daripada 2 yang diambil oleh Nabi. Dan yang dipilih di antara keduanya, Nabi pilih susu. Dalam diri manusia itu cuma terdiri 2. Kalau tak baik dia mesti buruk. Tidak ada dalam karakter manusia itu, hari ini aku pilih baik, besok aku pilih buruk. Atau kadang aku baik, kadang aku buruk aja. Tidak ada, Pak. Kalau tidak baik mesti buruk. Tidak mungkin pula Allah ciptakan gabungan antara malaikat dengan setan. Yang Allah ciptakan cuma 2, kalau tidak setan, ya malaikat. Tidak ada yang tengah-tengah itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Kalau ada setan diciptakan jadi malaikat atau malaikat diciptakan jadi setan, ini kita ragu, Pak, antara banci atau bukan. Kenapa demikian? Karena syubhat yang terjadi di tengah umat muslim hari ini itu bukan main-main, Pak. Syubhatnya bukan main-main. Percampuran antara racun dengan susu. Berbahayanya manusia hari ini, yang dulu jelas mana susu mana racun, yang sekarang tidak, dicampurnya, Pak, susu dengan racun. Kalau Bapak tidak percaya, saya buktikan. Ada makanan kuaci namanya, tersebut merek, tapi tak disebut merek, tak apa-apalah. Kuaci. Dalam kuaci itu, Bapak Ibu, ada merek kuaci yang dicampur dengan minyak babi. Sekarang pikir-pikirlah yang mau makan kuaci. Pikir-pikir. Sekarang saya tanya, kuaci itu kalau tak dicampur dengan minyak babi, halal atau tak halal? Halal atau haram? Kalau tidak dicampur, ya belum tentu. Kadang ada BP POM-nya lah, pelebelannya. Sebelum dicampur minyak babi, ketika diambil dari tanaman bunga matahari, terjadi kehalalan dalam proses itu. Tapi ketika bercampur dengan minyak babi,
itu seharusnya menjadi haram. Sekarang saya lihat di mana letak keharaman minyak babi hari ini. Di mana letak keharaman kuaci hari ini? Kenapa? Ada alasannya, ada. Gimana cara mereka mengaburkannya? Dengan menyebutkan nama babi itu dengan 100 lebih nama sebutan. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu. Nama minyak babi itu, daging babi itu, dan yang berbau babi itu ada 100 lebih nama dalam bahasa Inggris. Sekarang saya tanya, kalau kita tidak tahu kira-kira bisa termakan apa tidak? Sekarang Bapak Ibu coba sebutkan satu saja. Tidak usah satu, 5 saja. Dari 100 itu nama lain daripada minyak babi atau daging babi. 1. Apa? Koin. Yang kedua apa? Latin. Yang ketiga 2 baru. 3 dapat 3 je lah. Atau 4 lah paling tidak. 100 lebih Pak. Yang mereka campurkan oleh Yahudi ke dalam setiap makanan umat Muslim. Tujuannya cuma satu. Agar umat Muslim ragu dengan agama mereka. Bahkan mohon maaf. Hari ini umat Muslim mana yang kurang ragu dengan agama dia? Hampir Pak. Merata di berbagai daerah termasuk negara. Banyak umat Muslim yang ragu dengan nilai agama. Tak salah kalau Nabi pilih demikian. Tak salah. Makanya Bapak Ibu, Nabi tegaskan yang diambil oleh Nabi susu. Agar apa umat manusia kelak berkiblat kepada Nabi dalam memilih jalan. Karena Nabi kata dalam riwayat yang lain. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal am minal haram, kata Nabi. Kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, atau di hari kiamat itu umat Muslim tak lagi memikirkan dari apa yang dia makan dan yang dia ambil. Apakah itu dari yang halal ataupun itu dari yang haram? Tak dia pikirkan lagi. Maka itu sandaran Nabi. Makanya Bapak Ibu, ketakutan Nabi terhadap kita semua ini, Nabi tinggalkan 2 perkara. Itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi meninggalkan 2 perkara. Taraktu fikum amrain. Tidak akan pernah kalian sesat jika berpegang dengan kedua tersebut. Al-Quran was sunnah. Sekarang kita tak mau berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Justru sebagian kita anti sunnah Nabi. Anti dengan sunnah Nabi. Hati-hati Bapak Ibu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini? Cukup? Cukup Pak. Kalau tidak cukup selesai. Baik, kita tak masuk poin pada salat. Kita masuknya aja poin pada tersebut. Sebelum saya tutup Bapak Ibu. Sebelum saya tutup. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra tadi melihat tuh keadaan yang terjadi. Sehingga Nabi sampaikan dalam bentuk hadis kepada kita semua. Tapi Nabi ingat, tidak memperingatkan itu khusus kepada perempuan saja. Begitu juga kepada kita semua, orang-orang beriman. Kedekatan kita dengan kemaksiatan dan dosa itu sungguh sangat dekat sekali. Kedekatan kita dengan Allah itu sungguh sangat dekat sekali. Maka tipis Pak perbedaan kedekatan manusia dengan Allah dan kedekatan manusia dengan mohon maaf sifat-sifat iblis. Sekarang yang bisa memilih itu hati yang bersih, iman yang kuat, akidah yang benar. Untuk memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Apakah aku dekat dengan Allah atau aku dekat dengan iblis? Dan komunikasi itu akan Bapak temukan di dalam hati Bapak sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ini kita ambil contoh. Terakhir sebelum kita tutup. Contohnya begini. Ketika mau sholat atau ketika azan berkumandang. Telinga kanan yang sebelah kanan bilang begini. Udah cukup, cepat tutup toko itu. Langsung pergi ke masjid. Kata sebelah kiri, setan, ntar dulu. Belum komat. Masih ingat ya? Kalau ada komunikasi begini, itu pasti komunikasi antara setan dengan antara baik dan buruk sedang berkomunikasi. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
yang sudah Allah tanamkan di dalam diri manusia itu cuma Allah balut dua. Satu dhamir hati kecil, yang kedua nafsu. Nafsu dikelola oleh syaitan, yang hati kecil dikelola oleh manusia yang beriman dengan malaikatnya. Maka pandai-pandai kita Bapak Ibu kembali kepada jalan yang benar. Maka inilah yang menjadi permintaan daripada, sebenarnya bukan permintaan. Inilah yang menjadi yang sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kemana arah langkah umat-umat muslim kelak setiap individu itu. Apakah mereka memilih kebenaran atau mereka memilih yang salah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita tanamkan, bukan sekedar memperingati. Pulang ke rumah, nak kau dengar ndak Isra wal Mi'raj itu apa? Tanamkan sama anak-anak kita. Jangan pernah tangan kau mengambil yang haram. Tekankan begitu. Karena itu nilai penting daripada Isra wal Mi'raj. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ada pertanyaan? Mesti tidak ada. Oh ada. Boleh kita kasih pertanyaan Bapak Ibu? Boleh ya? Aman kan? Silakan Pak. Satu Pak ya. Silakan. Sama-sama Pak. Yang memegang tampuk daripada negara ini, di mana Indonesia ini banyak pabrik-pabrik yang memproduk barang yang haram tersebut, sehingga Balekpop tidak mampu untuk menentukan ini haram. Oke, siap. Sama-sama Pak. Bolehkah kita menyalahkan pemerintah? Tapi Bapak ini ngungkit-ngungkit. Ini jebak-jebak nih, hati-hati Pak ya. Saya tak salahkan pemerintah. Tapi yang kita salahkan sekarang ini siapa? Kita Pak. Yang milih mereka juga kita kan. Artinya kita kadang-kadang juga salah memilih pemimpin. Tapi tidak ada masalah Pak. Kalau kita mau menyalahkan pemimpin dalam kategori ini. Tidak ada masalah. Memang salah kok. Kita ambil contoh khamar. Tahu Bapak Ibu khamar? Khamar itu apa? Ya bir bintang dan lain sebagainya lah. Minuman keras. Kita masyarakat melawan. Apa yang kita lawan? Minuman keras. Tapi mohon maaf, minuman keras masuk. Surat izinnya ada. Nah, itu muskilah bagi kita Pak. Oke, satu. Yang kedua, sekarang begini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hari ini, yang tahu toko yang jual minuman keras, laporkan. Sekarang sudah ada Pak. Sudah ada kebijakan pemerintah itu untuk menutup tempat-tempat yang menjual minuman keras. Tapi kalau seandainya mereka bekerja sama dengan, mohon maaf, pakai suap Ustaz, niat kita dah sampai kepada Allah Pak. Kalau kita sanggup lawan silahkan. Kalau tak sanggup, kita cukup sadarkan masyarakat agar untuk tidak membeli di toko tersebut. Kalau kita tahu. Saya ambil contoh. Ini tersebut merek. Masalah gak? Masalah. Kita ambil contoh. Planet. Planet jual bir bintang. Jadi kalau bisa, tolong yang punya jaringan ke atas sampaikan Pak. Biar dicek sama mereka. Dan besok saya sampaikan. Saya sudah niat untuk menyampaikan ini kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan mau saya sampaikan. Toko-toko yang menjual minuman-minuman keras akan kita sampaikan. Dan saya sudah punya niat untuk menyampaikan itu kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah. Sampai di sini paham Pak? Kenapa saya katakan demikian? Kemungkaran harus kita lawan. Kalau kemungkaran kita diamkan, mohon maaf. Semua toko jual minuman keras nanti. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau kita semua di sini sadar dengan Isra wal Mi'raj, berarti kita semua sekarang sepakat untuk, mohon maaf, sama-sama membasmi kemungkaran. Kalau cuma Bapak sendiri aja, tidak kuat. Tapi kalau kita ramai-ramai, kira-kira kuat dapat tak kuat? Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa menelusuri dan meneladani kebaikan, dan kita menjadikan sebagai pedoman kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.